moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina, saya dari kelompok 1. Saya ingin memperkenalkan anggota saya yang bernama Dia Syaputra, Dinda Syahrani, Kelvin Gabriel, dan saya Ina, dan juga Riri Agustin. Kami akan mempresentasikan studi kasus mengenai implementasi konsep manajemen bisnis. Pertama ada pendahuluan, di mana dalam sebuah bisnis itu sangat memerlukan konsep manajemen bisnis yang baik untuk mencapai sebuah keberhasilan di dalam perusahaannya. Namun, ada beberapa perusahaan yang belum mengerti cara mengimplementasikan suatu konsep manajemen bisnis yang baik. Maka dari itu, dalam presentasi kali ini kami akan membahas tentang keberhasilan dan kegagalan sebuah perusahaan dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Yang kedua, ada pengertian dari implementasi bisnis. Apa sih pengertian dari implementasi bisnis itu? Jadi, implementasi bisnis adalah sebuah strategi atau rencana yang telah direncanakan. Hal ini melibatkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, keuangan, dan juga teknologi untuk mencapai sebuah keberhasilan perusahaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada tujuan dari implementasi manajemen bisnis. Apa sih tujuannya? Jadi, tujuan dari implementasi manajemen bisnis adalah untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Nah, untuk tujuannya itu sendiri meliputi yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan, yang ketiga, meningkatkan keunggulan kompetitif, yang keempat, meningkatkan profitabilitas, yang kelima, meningkatkan kinerja operasional, yang keenam, meningkatkan pertumbuhan bisnis, yang ketujuh, meningkatkan tanggung jawab sosial. Nah, implementasi konsep manajemen bisnis dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan seperti tadi dan mendapatkan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan. Yang keempat, pentingnya implementasi dalam sebuah konsep manajemen bisnis. Konsep manajemen bisnis itu sangat diperlukan dalam sebuah bisnis di sebuah organisasi untuk mencapai keberhasilan dan tujuan mereka dengan lebih efektif dan lebih efisien. Dan dengan menggunakan konsep manajemen bisnis yang baik, maka perusahaan akan memaksimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan produktivitas, dan juga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah perusahaan. Yang pertama, tim yang berkualitas. Ini jelas ya, semakin bagus buat tim, maka semakin besar juga keberhasilan sebuah perusahaan. Yang kedua, inovasi dan adaptasi. Nah, ini menjadi faktor penting. Kenapa? Karena semakin lama maka perkembangan teknologi semakin maju. Ketiga, fokus pada pelanggan. Nah, ini juga menjadi faktor penting karena ya sebuah perusahaan yang mau mendengarkan customernya itu juga menjadi nilai plus bagi kita di mata customer. Yang keempat, manajemen keuangan yang baik. Nah, ini juga menjadi faktor penting karena untuk semakin efektifnya dalam operasional. Yang kelima, kualitas produk atau layanan. Ini penting juga karena ini bisa menjadi nilai surplus bagi produsen maupun customer. Yang keenam itu efisiensi operasional. Yang ketujuh itu kepatuhan hukum dan etika. Yang kedelapan, strategi pemasaran yang efektif. Karena semakin efektif sebuah pemasaran, maka semakin tinggi juga faktor keberhasilan sebuah perusahaan. Yang kesembilan, pengolahan risiko yang baik. Setiap perusahaan pasti punya resikonya. Jadi semakin baik perusahaan dalam menangani resiko, maka semakin besar juga peluang keberhasilan sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan perusahaan yang berhasil mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Siapa sih yang nggak tahu dengan perusahaan yang satu ini? Perusahaan yang satu ini adalah Apple.
perusahaan teknologi yang terkenal dengan produk yang inovatif dan berkualitasnya sangat tinggi, teman-teman. Perusahaan ini juga memiliki sistem manajemen yang efektif, termasuk pengolahan risiko dan pengembangan produk. Selain itu, Apple ini juga memiliki budaya kerja yang kuat dan fokus pada inovasi, teman-teman. Latar belakang dari perusahaan Apple ini, perusahaan ini awalnya berdiri pada bulan Januari 1977 dengan menggunakan nama Apple Computer Incorporated. Namun, pada bulan Januari tahun 2007, teman-teman, Jobs mengubah nama perusahaan ini dari Apple Computer Incorporated menjadi Apple Incorporated saja. Komputernya dihapus, teman-teman. Sebagai cermin beralih fokus perusahaan dari pembuat komputer ke barang elektronik konsumen. Apple telah memproduksi perangkat keras yang berhasil merevolusi sejumlah produk existing di pasar. Bahkan Apple juga mampu membuat kategori baru produk. Produk berkelasnya mulai dari telepon pintar seperti iPhone yang kita lihat sehari-hari, teman-teman, komputer tablet atau iPad, komputer pribadi seperti MacBook, pemutar media portable seperti iPod, jam pick pintar atau Apple Watch, teman-teman, pemutar media digital Apple TV, hingga pengeras suara pintar HomePod. Perusahaan ini juga memproduksi perangkat lunak sistem operasi macOS dan iOS, pemutar media iTunes, peramban browser web Safari, dan perangkat kreativitas dan produktivitas iLife, serta iWork. Juga bermacam-macam aplikasi untuk kalangan profesional, antara lain Final Cut Pro, Logic Pro atau Xcode. Ia juga menawarkan layanan online daring seperti iTunes Store, iOS App Store, dan Mac App Store, Apple Music, serta iCloud. Ini saya akan menjelaskan tentang strategi marketing Apple. Yang pertama, menawarkan value dan keunikan. Apple berani menaruh harga tinggi dengan menawarkan value dan keunikan pada produknya. Fokus pada value dan keunikan, brandnya menjadi strategi yang dilakukan oleh Apple. Strategi ini terbukti berhasil mengambil tempat di hati pengguna gadget. Apple menanamkan value dalam brandnya melalui kualitas produknya, melalui desain, fitur, dan sistem teknologi di dalamnya. Sementara itu, keunikan Apple ditawarkan dalam desainnya yang elegan dan premium, disertai logo Apple digigit juga pada pengoperasiannya gadgetnya. Hal inilah yang membuat produk Apple dinilai mewah dan berkelas. Yang kedua, selalu berinovasi. Salah satu kunci kesuksesan Apple adalah inovasi. Apple terbukti terus menciptakan inovasi dengan meluncurkan produk-produk terbarunya dengan misi ingin menjawab kebutuhan pelanggan. Apple pun berupaya selalu menghadirkan inovasi-inovasi terbaru tersebut. Ketiga, branding yang berkelas. Apple memperkenalkan dirinya sebagai produsen gadget berteknologi canggih dan sangat user-friendly. Apple melakukan branding sebagai produk gadget berteknologi canggih, namun produknya sederhana dan penggunanya yang sangat efisien. Tidak lupa, Apple juga menanamkan kepercayaan dan mempengaruhi pelanggannya menggunakan kekuatan copywriting. Apple juga memiliki slogan, yaitu Thinking Different, yang artinya berbeda dari yang lain. Selanjutnya itu ada kunci keberhasilan perusahaan Apple. Yang pertama, inovasi yang berkelanjutan. Yang kedua, pengalaman penggunaan yang unggul. Yang ketiga, pemasaran yang efektif. Yang keempat, kualitas produk yang tinggi. Yang kelima, dukungan pelanggan yang baik. Kesimpulan dari studi kasus pertama ini, kesuksesan Apple sebagai salah satu perusahaan termuka di dunia dalam industri teknologi
tidak terjadi secara kebetulan, dan Apple berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Ini adalah hasil dari strategi bisnis korporat yang kuat yang mencakup fokus pada desain dan pengalaman pengguna, integrasi vertikal, inovasi berkelanjutan, dan pembangunan ekosistem yang kuat. Faktor yang mempengaruhi kegagalan sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu kurangnya perencanaan dan strategi yang efektif. Ini terjadi ketika suatu perusahaan tidak memiliki rencana yang jelas atau strategi yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu manajemen yang lemah. Terjadi ketika kurangnya kepemimpinan yang efektif atau pengelolaan sumber daya alam yang kurang efisien. Yang ketiga, yaitu kurangnya adaptasi terhadap perubahan pasar. Terjadi ketika pasar berubah secara drastis dan perusahaan tersebut tidak mampu menyesuaikan perubahan pasar tersebut. Yang keempat, yaitu kurangnya pemahaman terhadap pelanggan. Terjadi ketika kemampuan untuk memahami kebutuhan pelanggan, referensi, dan masalah yang dihadapi pelanggan secara mendalam. Yang kelima, yaitu masalah keuangan. Masalah keuangan terjadi ketika hutang yang tinggi, modal yang kurang, dan kesalahan dalam mengelola keuangan. Yang keenam, yaitu efisiensi operasional. Yang ketujuh, yaitu kepatuhan hukum dan etika. Yang kedelapan, yaitu strategi pemasaran yang efektif. Yang kesembilan, yaitu pengelolaan resiko yang baik. Adapun contoh perusahaan yang tidak berhasil mengimplementasikan konsep manajemen bisnis, yaitu ada perusahaan Nokia. Kenapa Nokia? Karena seiring berkembangnya zaman yang telah banyak menggunakan internet dan data, Nokia malah lebih berfokus pada pembaruan perangkat keras. Karena mereka lebih meningkatkan pembaruan perangkat keras sehingga dapat dipastikan mulai bermunculan pesaing-pesaing yang lebih mengedepankan kualitas perangkat lunak yang jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Di sini pun dapat terlihat keengganan Nokia untuk berinovasi untuk menjadi lebih baik, menyebabkan produk yang mereka jual mulai terasa ketinggalan zaman, sehingga tidak mampu memuaskan kebutuhan konsumen yang semakin mengedepankan operasi sistem dan desain ponsel. Adapun latar belakang perusahaan Nokia. Perusahaan ini perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun. Namun, dalam beberapa tahun belakangan ini, perusahaan tersebut mengalami penurunan kinerja dan akhirnya perusahaan tersebut mengalami kegagalan. Penyebab kegagalan perusahaan tersebut yaitu karena kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang cepat dan perubahan zaman yang semakin cepat. Perusahaan ini juga tidak mampu bersaing dengan pesaing yang lebih agresif dalam hal pemasaran dan hal branding. Saya akan membahas kesalahan manajemen Nokia. Penyebab kegagalan perusahaan Nokia terletak pada manajemennya, di mana karakter lembut untuk menciptakan produk baru dalam waktu yang lama. Beberapa kesalahan manajemen Nokia adalah Nokia terlalu fokus mengembangkan Symbian. Nokia tidak fokus mengembangkan Symbian tanpa memberikan inovasi yang mengembangkan software. Yang ketiga, strategi mengganti Symbian dengan Windows 8 tidak berhasil. Yang selanjutnya, salah satu produknya yakni Lumia 900 yang merupakan smartphone berbasis Windows Phone 7 tidak diberi opsi upgrade. Dan selanjutnya yang terakhir, tidak adanya kolaboratif, inovatif yang kuat di Nokia. Selanjutnya, saya akan membahas kegagalan perusahaan Nokia. Yang pertama, kegagalan perusahaan Nokia adalah kegagalan dalam mengantisipasi tren pasar. Kedua, hilangnya fokus pada pelanggan. Ketiga, kurangnya kemitraan strategis.
Keempat, kehilangan keunggulan kompetitif. Kelima, masalah dalam manajemen. Kesimpulan dari studi kasus kedua, dibandingkan dari studi kasus pertama, studi kasus kedua gagal mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Salah satu alasannya adalah kurangnya fokus pada pelanggan dan kurangnya inovasi pada produk yang telah diberikan. Hal ini menyebabkan perusahaan Nokia kehilangan daya saing dan mengalami kerugian. Kurangnya fokus pada pelanggan sehingga perusahaan Nokia tidak memperhatikan apa tren pasar. Akibatnya perusahaan ini kehilangan pangsa pasar dan sulit bersaing dengan pesaing lainnya. Kurangnya inovasi. Kurangnya inovasi perusahaan Nokia mengakibatkan perusahaan Nokia mengalami kesulitan menyaingi pesaing lainnya. Dari presentasi yang telah kami sampaikan, terdapat 5 pelajaran yang bisa dipetik. Yang pertama, inovasi dan adaptasi adalah kunci keberhasilan. Kedua, fokus pada pengalaman pelanggan. Yang ketiga, mempertahankan keunggulan. Keempat, manajemen yang aktif. Yang kelima, belajar dari kesalahan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.